Halo Sobat Bahasa, jumpa lagi dengan saya Devi Firhana yang akan menemani Anda dalam tayangan video kali ini. Sahabat Bahasa, baru-baru ini tepatnya pada bulan November tahun 2023 lalu, bahasa Indonesia, bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia dari ragam suku dan budaya, telah resmi menjadi bahasa di sidang umum UNESCO. Tentu hal ini menjadi kabar yang sangat membanggakan bagi kita semua. Nah, Sobat Bahasa penasaran bagaimana perjuangan pemerintah Indonesia untuk mencapai prestasi tersebut? Lalu strategi apa yang akan dilakukan ke depannya? Nah, saat ini kita akan bertanya langsung kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz, yang menjadi pejuang perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di sidang UNESCO. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Bapak dalam keadaan sehat, insya Allah ya. Alhamdulillah. Bapak, banyak sekali pertanyaan dari warganet tentang kabar baik ini, Pak. Salah satunya, mengapa pemerintah Indonesia sangat antusias dan bersemangat memperjuangkan bahasa Indonesia sampai menjadi bahasa sidang umum UNESCO, Bapak? Boleh Bapak ceritakan? Ya, saya pertama tentu ingin menyapa para warga sahabat bahasa ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan sehat yang afiat, insya Allah, amin. Menarik pertanyaan ini, mengapa pemerintah Indonesia begitu semangat ya? Ya kalau kita punya cita-cita ya tentu saja harus diperjuangkan dengan penuh semangat ya. Tidak boleh kendor, tidak boleh asal berjuang gitu untuk mewujudkan cita-cita itu. Saya sih tentu saja bergeraknya dari amanat dari Undang-Undang 24 tahun 2009 yang di situ disebutkan bahwa salah satu tugas dari pemerintah adalah menyiapkan strategi yang terencana rapi untuk menjadikan bahasa Indonesia ini memiliki fungsi ya sebagai bahasa internasional gitu. Nah, tentu ini kan harus digarap dengan sangat baik gitu. Nah, jadi semangatnya itu adalah dorongan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Indonesia ini kalau saya gambarkan itu sudah melewati tahap-tahap yang sangat mencengangkan kita ya. Pertama, saya menyebutnya sebagai tahap persemaian. Ketika 28 Oktober 1928 para pemuda Indonesia dengan penuh keteguhan menyatakan bahwa selain mengakui tentang berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan pada saat itulah nama bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai nama dari bahasa bangsa ini, begitu ya. Bahwa sebelumnya tidak ada nama bahasa Indonesia, tapi menurut para pejuang, terutama Tabrani gitu ya, yang kemarin ini dinobatkan, diangkat, dianugerahi sebagai pahlawan nasional terkait dengan penamaan bahasa Indonesia ini meyakinkan kita bahwa ini adalah penamaan yang benar gitu. Itu yang fase pertama, fase persemaian. Ada fase kedua, yaitu fase ketika nama bahasa Indonesia ini dikukuhkan di dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara itu adalah bahasa Indonesia. Dan ini tidak semua bangsa di dunia ini yang memasukkan nama bahasa, sebuah bahasanya itu menjadi bahasa negaranya. Nah, bangsa Indonesia secara tegas mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa negara. Dan beberapa kali proses amandemen Undang-Undang Dasar ini, pasal tentang ini kan tidak pernah diubah. Artinya bangsa Indonesia tetap meyakini bahwa ini adalah jalur yang benar. Itu fase kedua. Fase ketiga itu saya menyebut dengan fase pengembangan ya. Fase pengembangan ini merupakan fase ketika bahasa Indonesia ini dikembangkan menjadi sebuah bahasa modern ya. Bahasa yang bisa mengakomodasi konsep-konsep besar ya, konsep-konsep kultural dan konsep-konsep apapun yang memang berkembang di masyarakat. Nah, bahasa Indonesia sudah berkembang jauh melebihi bahasa aslinya, yaitu bahasa Melayu. Kita tidak menafikan bahwa bahasa Indonesia diturunkan dari bahasa Melayu, tapi saat ini bahasa Indonesia sudah berkembang jauh melebihi kondisi bahasa Melayu itu sendiri. Yang dalam konteks keindonesiaan kita, bahasa Melayu ini diakui sebagai salah satu dari 718 bahasa daerah. Ini yang perlu kita ingat gitu ya. Nah, kemudian ya dalam fase pengembangannya ini juga bahasa Indonesia ini punya kosakata yang bertambah, punya karya-karya sastra gitu. Kemudian penuturnya dari hari ke hari juga bertambah banyak begitu. Seiring dengan perkembangan penutur bahasa Indonesia, jumlah penduduknya semakin banyak, kemudian juga orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing begitu. Nah, ini fase ketiga ya, fase perkembangan dan pengembangan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh para pegiat bahasa Indonesia dan penutur bahasa Indonesianya sendiri.
Kemudian yang fase keempat adalah fase ketika kita ingin membawa rasa kebangsaan Indonesia tadi bukan hanya berada pada tataran lokal atau nasional, tapi juga kita ingin membawanya kepada tataran global. Dan ini sudah ada di dalam pernyataan dalam Undang-Undang 24 2009 tadi gitu, yaitu meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ini tentu saja ada satu perspektif yang visioner ke depan, bahwa bangsa Indonesia ini menginginkan bahasanya bukan hanya menjadi jati diri bagi kalangan masyarakat Indonesia di tataran nasional, tapi juga bisa menjadi jati diri yang dikenali ya di masyarakat dunia gitu. Nah, jadi berdasarkan ini maka kemudian kita menyelenggarakan berbagai program. Memang selama ini sepertinya perjuangan untuk sampai ke sana memang ada, tetapi kurang agresif gitu ya. Nah, pada tahun terakhir ini ya, sejak saya menjadi kepala badan, perjuangan ini dipercepat gitu. Kita buat jejaring dengan berbagai pihak, Kementerian Luar Negeri ya menjadi tonggak atau ujung tombak yang menyelenggarakan politik luar negeri kita. Maka kita melakukan diskusi dengan mereka. Nah, sehingga kalau misalnya mereka kemudian setuju dengan kita tentang strateginya, maka kita bisa berjalan beriringan dengan mereka gitu ya, dengan kawan-kawan yang ada di Kemenlu. Nah, jadi ini yang mendorong kita ya, mengapa kita merasa perlu untuk membuanakan bahasa Indonesia, dan ini ada pada fase keempat. Jadi fase pertama itu persemaian, fase kedua itu pengukuhan, fase ketiga itu pengembangan, dan fase keempat adalah pembuanaan. Yang kerangka dasar berpikirnya adalah kita ingin menjadikan bahasa Indonesia ini bukan hanya jati diri di tataran nasional, tapi juga ke tataran global. Nah, ini yang menjadikan kita semangat, begitu sebetulnya. Luar biasa sekali ya, Sobat Bahasa. Tadi sudah mendengar ya beberapa penjelasan dari Bapak Kepala Badan Bahasa, ada 4 fase. Nah, tentu dalam pengajuan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi sidang UNESCO yang begitu mengglobal tentunya ya Pak ya, tentu ada kesulitan Pak. Boleh Bapak ceritakan kesulitan apa sebenarnya Bapak alami ketika sebelum. Ya, jadi begini konteksnya. Kan dalam Kongres Bahasa Indonesia sebelumnya itu disebutkan bahwa bahasa Indonesia ini ditargetkan menjadi bahasa internasional itu pada tahun 2045. Okay. Ya, itu sudah ada dokumennya yang kita pegang. Walaupun saya berseloroh mungkin ya pada zaman-zaman itu 2045 ke 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas, ya orang-orang seperti saya seusia saya mungkin sudah sangat tua gitu ya, sekian 23 tahun ke depan gitu. Saya katakan kepada kawan-kawan, mari kita bergerak saja sekarang lebih agresif gitu. Nah, jadi awal mulanya kalau saya boleh berbagi cerita gitu ya, ide untuk menjadikan bahasa Indonesia diusulkan ke UNESCO itu adalah ketika saya pada bulan Februari itu kan diminta bicara di UNESCO, bicara tentang Hari Bahasa Ibu Internasional. Bagaimana orang Indonesia memilih program revitalisasi bahasa daerah itu kok gaungnya besar sekali gitu. Nah, saya diminta bicara di forum UNESCO, lalu saya bicara di sana. Setelah pembicaraan itu, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Dubes gitu ya, dengan wakil tetap Indonesia di UNESCO gitu ya. Nah, salah satu obrolan itu adalah karena ada dokumen ternyata konstitusi UNESCO itu yang memperbolehkan sebuah negara anggota itu mengusulkan bahasanya menjadi bahasa resmi UNESCO, sidang umum UNESCO gitu. Kemudian ya saya setelah ngobrol dengan Pak Dubes dan Pak Dubes kita di UNESCO, ya mari kita cari ini dokumen-dokumen yang kita perlukan, ini apa saja gitu. Nah, setelah kita baca ya konstitusi itu, kemudian yang lebih penting adalah menyusun semacam naskahnya, naskah akademiknya. Karena itu bulan Februari ya, tanggal 21 kan, pembicaraan ini berlanjut. Yang menjadi persoalan besar adalah tenggat waktu nih. Okay. Yang disediakan oleh UNESCO. Kalau misalnya usulan ini mau diteruskan, maka pada bulan Maret kita hanya punya waktu 1 bulan. 1 bulan ya Pak? Ya, untuk mengusulkan ini. Dokumennya harus lengkap semuanya. Karena apa? Tanggal 29 Maret itu adalah hari terakhir untuk mengusulkan dokumen kepada Executive Board, Dewan Eksekutif UNESCO. Dewan inilah yang akan memutuskan apakah sebuah agenda akan dibahas di sidang umum UNESCO atau tidak. Nah, jadi ini sebetulnya perjuangan pertama. Jadi kalau tadi kesulitan, ini tantangan bagi saya ya, bukan urusan kesulitan, tantangan waktu ya. Iya, betul. Kita harus melakukan diskusi-diskusi gitu ya. Apa ini yang harus kita siapkan?
Nah, kemudian pada periode yang sangat pendek ini ya waktunya kita rutin nih diskusi dengan kawan-kawan, apakah di internal Badan Bahasa ya, terutama di Pusat Penguatan dan Pemberdayaan ya, dengan kapusnya, dengan timnya. Juga kita melakukan diskusi yang intensif dengan kawan-kawan di Kemenlu, terutama dari Ditjen Kerjasama Multilateral. Memberi masukan mereka, kita kembangkan logika-logikanya, alasan-alasannya mengapa gitu ya. Sampai akhirnya si dokumen ini dikatakan, oh ini sudah memenuhi ini sampai sini dulu. Ayo kita bahas bersama nih. Jadi bahas bersama antara Badan Bahasa, Kemenlu, kemudian dengan pihak di Paris gitu ya, KBRI dan perwakilan kita di UNESCO. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ngobrol dulu nih dengan kawan-kawan di kementerian, yaitu dengan staf-staf khusus. Saya bicara kepada Pak Menteri, minta izin lah gitu ya, dan tentu dukungan. Apakah iya ini akan jadi target kita tahun ini? Nah, dengan saya tidak mau mengatakan tidak ada dukungan yang tiba-tiba, tidak, tapi itu muncul benar nih, serius nih katanya. Ini waktunya tinggal sedikit loh katanya. Sangat mepet. Iya, saya katakan mari kita kerjakan bersama-sama. Baik itu staf khusus, Pak Menteri, Bu Sekjen, mereka semua mengatakan kalau kita yakin kerjakan. Nah, saya semakin semangat dong ya dengan kawan-kawan. Maka begitu ini sudah menyatakan oke, konsepnya dengan dukungan dari pimpinan ya, dari Mas Menteri, ya kita kirimkan ini ke UNESCO. Lalu dibahas dulu di situ kawan-kawan di UNESCO. Oh, ininya kita perbaiki dulu deh, yang ininya kita perbaiki, diskusi lagi. Nah, lalu ini karena harus melalui Kemenlu, maka Kemenlu mengirimkan Bravax ya, berita faksimil ke KBRI ya, ke UNESCO bahwa kita mengajukan ini. Nah, itu terjadi sangat cepat karena 1 bulan saja. Betul, 1 bulan saja ya Pak. Nah, kesulitannya adalah, kalau ditanya kesulitan, adalah karena perjuangan kita ini berbeda waktu ya. Betul. Di sana masih siang gitu, di sini sudah sore menjelang malam. Ya kita lakukan diskusi, tidak peduli itu siang, malam, pagi gitu. Pokoknya ini harus selesai. Tapi kerjasama yang sangat baik antara kita ya di Badan Bahasa, kemudian di Kementerian, kemudian di Kemenlu juga, ini yang kemudian akhirnya selesai juga dokumen itu. Nah, harap-harap cemasnya itu adalah di sini sebetulnya. Dewan Eksekutif menyetujui apa enggak? Iya betul Pak. Nah, kalau tidak disetujui ya sudah, usulan kita tidak akan sampai gitu. Nah, lalu kita kan belum tahu nih jadwalnya kapan nih. Kalau tidak salah pada bulan Agustus gitu ya, Juli atau Agustus, itu baru ada pengumuman bahwa sidang di Dewan Eksekutif ini akan dilakukan. Dan Sekretariat UNESCO mengatakan usulan Indonesia menjadi salah satu agenda yang akan dibahas di Dewan Eksekutif gitu. Untuk kemudian dievaluasi apakah ini menjadi agenda yang layak dibahas atau tidak nih di sidang umum gitu. Jadi ini tahapnya di situ. Kita harap-harap cemas juga, deg-degan juga, ini gimana nih kalau gagal. Tapi ya sebuah perjuangan kan ada gagal, ada berhasil. Kegagalan kita anggap sebagai keberhasilan yang tertunda. Tapi kebetulan alhamdulillah ya gitu. Begitu ada sidang Dewan Eksekutif itu, kabar dari kawan-kawan di UNESCO mengatakan, wah ini goal katanya. Alhamdulillah, ini masuk nih ke pembahasan di Dewan Eksekutif. Katanya kalau gitu kita tunggu dong sidangnya. Begitu sidang, mereka kemudian mengatakan setuju untuk mengajukan agenda ini untuk dibahas ya di sidang umum. Oke, berarti ada lagi tahapannya. Ada lagi tahapannya. Nah, ini yang menggembirakan karena kalau sudah lolos dari Dewan Eksekutif, berarti kita berharap semakin besar dong. Betul. Di sana di sidang umum itu. Nah, jadi ini bukan hambatan ya. Fase pertama perjuangan ini sudah selesai di sini. Dewan Eksekutif setuju. Setelah ada persetujuan, kita tentu akan harus menunggu kapan ini sidang umum UNESCO-nya. Nah, ditunggu, muncul kabar katanya agenda pembahasan di sidang umum itu akan berlangsung antara tanggal 7 sampai 22 November. Ya, kita menunggu saja. Tunggu. Pada pertengahan, kalau tidak salah, pertengahan Oktober, ada berita. Ini agendanya. Ya, ternyata betul ya. Masuk agenda 42C. Nah, itu di butir 5. Gitu ya. Ada itu. Wah, betul nih. Bahasa Indonesia masuk nih dalam agenda untuk dibahas. Tapi tanggalnya tanggal berapa kita belum tahu. Yang penting sudah masuk dulu nih agenda. Wah, alhamdulillah. Kita siapkan nih strateginya. Apa yang kemudian kita lakukan? Kata kawan-kawan dengan di UNESCO, udah ini kerjakan dulu nih
penerjemahan dokumen konstitusi UNESCO. Berarti sebelum tahu ditetapkan, sebelum. Tapi udah disarankan untuk menerjemahkan ya Pak? Terjemahkan aja dulu, sebagai bagian dari strategi. Betul. Itu mau provokasi aja gitu, provokasi. Ini loh, kita siap gitu, siap, benar-benar siap. Nah, pada menjelang akhir Oktober, baru muncul tuh berita bahwa bahasa Indonesia akan disidangkan di Legal Committee namanya. Ya, Legal Committee ini komite legal, komite hukum yang diberi kewenangan untuk menyidangkan untuk terkait dengan perubahan konstitusi UNESCO. Nah, diagendakan itu tanggal 8 November. Nah, saya kemudian minta izin kepada Pak Menteri untuk hadir di sana karena diundang untuk menjelaskan. Saya berseloroh juga kepada kawan-kawan di UNESCO di Paris ya, di KBRI. Udah aja lah, sendiri aja, itu kan sudah saya kasih bahan banyak. Nggak mau lah katanya, ini harus kepala badannya yang tahu persis bagaimana nanti. Nah, jadi tanggal 7 saya berangkat dengan Kapus Tanda ya, dengan Pak Iwa ke sana. Karena pada saat yang sama juga rombongan Bu Sesjen itu kan ke sana dengan KNIU ya, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, karena ada sidang beberapa agenda lain gitu. Nah, bahasa Indonesia salah satunya. Indonesia kan menawarkan untuk mencalonkan untuk menjadi anggota Dewan Eksekutif, dan alhamdulillah terpilih juga ya Indonesia. Nah, tanggal 7 saya berangkat, tanggal 8 saya diminta hadir pada sidang komite legal. Ini perjuangan yang sesungguhnya di sini. Ya. 24 menit kalau tidak salah ya, saya diskusi antara diuji dan tidak. Saya menjelaskan seperti biasa saja mengapa bahasa Indonesia ini perlu gitu. Kemudian setiap klausul di dalam resolusi legal committee ini dibahas ya. Dan kalau misalnya ada yang berkeberatan ya pasti bisa saja jadi gagal. Tapi alhamdulillahnya adalah selama 24 menit kami diskusi, tidak ada satupun klausul dari usulan resolusi ini yang ditolak. Berarti peserta dari negara lain menyetujui juga ya Pak ya? Iya, di forum sidang tertutup di komite legal itu ada pertanyaan mengapa ini, mengapa itu, ya, berbagai macam pertanyaan ya, tidak perlu saya ungkapkan pertanyaannya apa gitu. Tapi mereka bertanya, ingin seperti apa ke depannya gitu, bagaimana tanggung jawab negaranya, pemerintahnya gitu. Saya jelaskan semuanya ya, saya jelaskan ini gitu. Mereka mengatakan ya sudah kalau begini ya kita tidak keberatan. Kalau orientasinya ke depan seperti itu kami tidak keberatan. Lalu presiden komite legal itu kemudian bertanya, apakah ada yang keberatan ini? Jadi masing-masing diberi kesempatan, kemudian itu kan ke forum, ke floor gitu. Apakah ada yang keberatan? Semua mengatakan tidak keberatan, lalu diketuklah palu 3 kali, berarti ini sah, kita akan teruskan ke sidang umum. Ini kan sesungguhnya yang melegakan kita. Saya di dalam itu kan bertiga, saya, Pak Iwa, dan Pak Ismo. Bertiga, ketika mendengar itu udah langsung lega. Ini berarti perjuangan tahap yang berat ini selesai gitu. Nah, tinggal nanti di sidang umumnya. Tapi kami merasa yakin ini tidak akan voting. Ya, tidak akan ada pemungutan suara karena komite legalnya sudah menyetujui. Nah, pada saat itulah kami ya, saya dan Pak Iwa sampaikan ini kami sudah siapkan ada terjemahan konstitusinya UNESCO segala macam gitu. Nah, jadi itu sebetulnya cerita di balik keberhasilan kita semua ya, bukan hanya Badan Bahasa, tapi ini bangsa Indonesia di saat yang tepat menurut saya gitu. Dan waktunya nggak jauh dari Kongres Bahasa Indonesia sendiri ya Pak? Ya, tidak jauh dari Kongres dan tidak jauh dari penetapan Muhammad Tabrani sebagai pahlawan ya yang berurusan dengan bahasa Indonesia. Gitu, tanggal 10 November kan Pak Presiden memberikan anugerah pahlawan nasional kepada Muhammad Tabrani, dan ini yang kita bersama-sama dengan pemerintah Pamekasan, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan ini ya kepada Pak Presiden, dan alhamdulillah pada saat itu disetujui, diberikan anugerah pahlawan nasional itu, dan bahasa Indonesia disetujui menjadi bahasa sidang umum UNESCO. Jadi ini rangkaian kebahagiaan di bulan Oktober November gitu ya, gitu. Oke Sobat Bahasa, sangat menarik sekali penjelasan dari Bapak Kepala Badan Bahasa tadi. Nah, kita masih punya pertanyaan nih. Pak, selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan Badan Bahasa Pak? Atau menurut Bapak apakah ada tantangan baru untuk lembaga ini gitu Pak? Bagaimana Bapak? Saya sih melihatnya pengakuan UNESCO menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang umum ini adalah saya sih melihatnya pengakuan UNESCO menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa sidang umum ini adalah pintu yang pertama dibukakan. Jadi kini sekarang pintunya terbuka. Kita mau masuk ke, kalau dulu zaman kita mengatakan ini adalah pintu gerbang emas gitu ya. Nah, kita sekarang pintunya sudah bukakan nih.
Masa kita akan berdiri di pintu saja gitu? Harus masuk dong ke sana. Betul. Ya, mau dibagaimanakan seterusnya langkah berikutnya. Karena kalau sudah, oke, ini statusnya sudah dinyatakan sebagai bahasa resmi. Lalu kita diam, saya menyebutnya tukcing ya. Setelah diketuk cicing gitu, diam aja gitu. Lah buat apa? Perjuangan yang sudah kita rancang gitu ya, kita lakukan dan berhasil, ya harus kita isi. Ini justru yang berat, tantangan beratnya ada di sini. Ya. Mengisi dengan pekerjaan nyata. Mau diapakan ini bahasa Indonesia ini? Nah oleh karena itu kami di Badan Bahasa, apalagi kan ini Renstra Badan Bahasa juga selesai, Renstra Kementerian juga selesai, RPJMN pemerintah juga akan selesai. Nanti akan dimulai lagi 2025 kan dengan pemerintahan baru. Ini saat yang tepat menurut saya karena perencanaan politik bahasa kita kalau masuk juga nanti dalam RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah itu, maka ini akan menjadi semakin kokoh ya. Oh ini mau mengerjakan apa? Nah beberapa agenda yang sudah saya siapkan ya dan sudah saya diskusikan dengan kawan-kawan itu, pertama tentu adalah memperluas jangkauan guru pembelajaran BIPA. Karena ini yang menjadi ujung tombaknya nih ya, pemasyarakatan bahasa Indonesia di luar negeri. Itu satu. Kita bisa mengoptimalkan lembaga-lembaga yang sudah ada, mitra-mitra kerja perorangan, kelompok yang sudah ada. Apakah itu di jalur pendidikan formal, jalur pendidikan yang non formal, atau di dengan cara yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membawa sastra Indonesia, baik itu berbahasa daerah, bahasa Indonesia ataupun berbahasa daerah, ke forum global. Ini bagian dari diplomasi lunak yang sering disebut-sebut oleh kawan-kawan di Kemlu ya sebagai bagian dari soft diplomacy. Ini adalah diplomasi nyata bidang bahasa. Nah, jadi ini kita akan semakin gelorakan nih karya-karya sastra kita pajankan dalam dunia global, apakah itu di forum UNESCO ataupun bukan di forum UNESCO. Kemudian yang ketiga ya, kita juga ingin semakin memberdayakan para alumni ini. Apakah alumni Dharma Siswa? Apakah alumni BIPA? Apakah itu alumni beasiswa BSBI-nya di Kemlu atau alumni-alumni lain yang menjadi mitra kita? Ya. Saya sih menyebutnya ini keseluruhan sebagai diaspora Indonesia, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kita ingin bekerja sama semakin erat dengan mereka. Nah, lalu tidak kalah pentingnya tentu saya akan berkoordinasi dengan tim Kemenlu untuk mengusulkan program BIPA. Ya, ini menjadi salah satu bagian dari kertas kerjanya para perwakilan RI di negara akreditasi. Kita akan sampaikan usulan ini kepada Ibu Menlu, ya. Kiranya ini bisa menjadi bagian. Kalau ini menjadi bagian dari kertas kerja atau mission paper dari kepala perwakilan, tentu ini kan akan mengukuhkan ya tugas Kemenlu yang diemban di masing-masing perwakilan ini justru akan semakin kuat. Ini karena menjadi target ya. Nah, kita dari Badan Bahasa tentu saja akan memberikan fasilitasi penuh ya. Harus seperti apa kita kerjakan dengan timnya Kemenlu ini gitu. Nah, dari cara inilah kita mengambilnya ya dari sisi diplomasi diplomasi bahasa melalui Kemenlu sebagai penanggung jawab diplomasi politik luar negeri kita. Nah, lalu ya yang berikutnya, dan ini yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya ketika usulan ini disampaikan, kita akan banyak menerjemahkan dokumen-dokumen UNESCO. Ya, apakah itu konstitusinya kan sudah ya. Dokumen resolusi UNESCO yang relevan dengan kita. Kita mau memilih yang mana ini? Ya, si dokumen itu. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini menjadi dokumen resmi UNESCO. Itu di sana itu nanti akan menjadi bagian dari situ. Kemudian kita pun punya keinginan dan juga punya kewajiban pada saat yang sama mendokumentasikan dokumen-dokumen yang relevan dari kita disimpan di UNESCO sehingga bisa dibaca oleh masyarakat UNESCO ya. Seperti apa? Misalnya taruhlah terkait dengan undang-undang kebahasaan nih, Undang-Undang 24 2009. Kita bisa terjemahkan dan itu menjadi dokumen resmi UNESCO. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, terjemahkan ke dalam bahasa Prancis atau ke 6 bahasa UNESCO ya, resmi UNESCO. 6 bahasa PBB. Ya, itu boleh ya. Berarti membuka peluang memberikan informasi yang lebih utuh tentang Indonesia nih. Nah, ini ada punya undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, atau dokumen apa yang menurut kita relevan, ya, tentang sejarah Indonesia misalnya, tentang
apapun lah gitu ya. Nah ini apa yang akan kita kerjakan ya. Banyak sebetulnya yang menjadi peluang dan kita tidak boleh malah justru setelah pintunya terbuka lalu kita diam malah gitu. Ini yang tidak boleh justru ya. Kalau itu terjadi buat apa kita berjuang secara serius gitu ya, kemudian tidak diisi. Dan ini yang tentu nanti penerus-penerus ya di Badan Bahasa, di kementerian gitu, kemudian juga di Kemenlu yang akan harus mengisinya. Dan saya akan melakukannya tidak hanya antara Kemendikbudristek dengan Kemenlu, tapi akan mengajak yang lain juga ini. Karena banyak nih para pelaku diplomasi ini, apakah itu Kemenparekraf, apakah itu Kemenhan, Kemenpora, Kementerian Perdagangan gitu. Ini semua adalah aktor, ya, aktor yang bisa membawa misi pembuanaan bahasa Indonesia. Begitu. Ya. Oke, menarik sekali. Terakhir Bapak, ini terkait dengan jawaban Bapak dan mengusulkan program BIPA menjadi kertas kerja perwakilan Indonesia di luar negeri, Bapak. Sebentar lagi mungkin Bapak akan mengajukan ke Menteri Luar Negeri. Ini pertanyaan Pak ada dari pembelajar BIPA dan juga guru BIPA itu sendiri. Sebenarnya seperti apa peluang karir dari warga negara asing yang fasih berbahasa Indonesia, Pak? Karena ketika mereka fasih berbahasa Indonesia dan mungkin menjadi guru BIPA itu adalah wujud nyata dari internasionalisasi bahasa Indonesia sendiri, Pak. Apakah ada regulasi yang akan Bapak buat ke depannya seperti apa, Pak? Sebetulnya ini kan bukan hal baru ya. Kita mengundang siapapun yang jadi bagian dari mitra kita, saya sebut tadi diaspora itu, untuk menjadi guru BIPA. Ya. Apakah itu di sekolah, apakah itu di komunitas, apakah itu di perwakilan, apakah itu di perguruan tinggi, itu sudah kita buka peluang ini. Ya. Tapi ini belum terorganisasi dengan sangat baik. Betul. Kita perlu mengakui ini belum. Ya. Nah kita sekarang sudah punya peluang yang lebih besar. Maka kita akan buka kesempatan kepada siapapun ya yang bisa berbahasa Indonesia dan berminat menjadi guru, menjadi bagian dari pasukan kita nih, menggelorakan BIPA. Nah saya punya pikiran ya, misalnya nih, yang sudah jelas akan kita lakukan pada tahun yang akan datang, 2024 nih. Saya akan mengundang para guru BIPA yang sekarang ini sudah ada nih, ya, untuk datang ke Indonesia. Mereka akan kita latih dengan model-model pembelajaran terkini tentang kebipaan. Nah, kemudian misalnya apakah pelatihan 1 minggu, ini program penyegaran menjadi guru BIPA. Mereka kan mungkin saja yang mengajarnya sudah lama gitu, tidak tahu nih perkembangan kebipaan di kita. Nah, kita akan bikin pelatihan seperti itu. Kemudian mereka juga akan kita minta mengajar BIPA kepada orang asing yang ada di Indonesia nih. Jadi praktek langsung gitu. Jadi katakanlah kita undang 2 minggu mereka di sini untuk mengetahui tren terbaru tentang pengajaran BIPA. Nah, kemudian kami juga akan memberdayakan tadi para alumni itu, alumni BIPA atau bahkan yang sudah menjadi juara handai, misalnya handai Indonesia, kita undang, mau nggak nih? Ya, kalau mau ikut pelatihannya boleh. Kemudian nanti si peserta ini kembali ke negara bersangkutan itu mengajarkan BIPA. Dan ini saya sebut sebagai bagian dari kalau kita punya beasiswa dari mahasiswa, kita sekarang khususkan saja ini adalah bagian dari beasiswa BIPA misalnya gitu. Ini sesuatu yang sangat dimungkinkan, ya. Termasuk misalnya kalau ada peminat yang ingin mendapatkan beasiswa belajar S2 atau S3 untuk bidang kebipaan begitu. Sepanjang ada programnya ya kita tawarkan. Begitu, ya. Jadi jangan khawatir itu kepada para penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang sudah punya minat, keinginan ya untuk menjadi bagian dari pasukan BIPA kita ya, BIPA bangsa Indonesia. Mari kita kerjakan bersama-sama gitu. Dan saya sangat senang kalau misalnya minat itu kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk kerjasama yang jauh lebih nyata ya gitu antara kami di Badan Bahasa dengan para penutur BIPA itu. Begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak berikan. Informasi ini sangat menarik tentunya Bapak. Ya, terima kasih. Sahabat Bahasa, sudah dengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang informasi yang sangat menggembirakan ini. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika sahabat Bahasa memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.